Shalom, selamat malam Heartliners. Shalom, selamat malam. Bertemu lagi dalam program Solo Worship bersama dengan saya dan Valen. Ya, Puji betul Tuhan sekali, ya, puji senang Tuhan. sekali kita menyambangi Iya, Heartliners yang bertemu ya meski di udara ya. iya, bertemu di Puji udara Iya, gitu. Dan tema kita malam ini adalah Watch Your Mouth. Artinya hati-hati sama mulut Yes, kamu. betul. Hati-hati sama mulut kita. Perkataan ya. Perkataan kebetulan hari ini juga di beberapa daerah di kota kita ada situasi yang kurang baik Iya, dan banyak hal terjadi dan kita sangat prihatin Iya. untuk hal-hal ini. Sebenarnya banyak hal yang kita nggak mau terjadi seperti ini, tapi ini semua terjadi dan biar kiranya kita tahu bahwa kalau kita semua mengenalkan Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala hal. Amin, Dan amin. kita berdoa buat Indonesia kita tercinta, kita berdoa Yes. buat kota kita tercinta, Amin. kita berdoa buat lingkungan kita tercinta, segala semuanya supaya segala sesuatu menjadi baik. Baik. Dan akhirnya teman-teman yang berjuang di luar sana juga untuk memberitakan kebenaran yang terbaik buat negara, Ya. semuanya bisa dijawab Tuhan dan Indonesia bisa semakin baik kembali. Amin. Dan apa yang dirindukan menjadi Indonesia yang Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Amin. Amin. Itu doa kita buat Indonesia. Dan malam ini temanya kita adalah hati-hati dengan mulut. Ya. Kita. Watch your words. Watch your words. Hati-hati dengan Words, perkataan yes. kita, karena perkataan yang salah akhirnya bisa berakibat fatal. Contohnya Sangat, udah ada. sangat. Contohnya udah ada. Iya, Nah, cuman banyak ya. sekarang kita kembali, kita nggak usah lihat yang sedang terjadi saat ini, tapi kita lihat bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita menggunakan perkataan itu dengan baik. Karena Yes. kadang-kadang kan kita suka ngomong suka sembarangan atau kepleset, tetap ngomong apa Iya. kayak ngomong apa gitu ya. Iya, betul. Harusnya mulut ini memperkatakan berkat, malah memperkatakan yang tidak baik. Iya. Nah, hati-hati itu kan, itu akan berbalik lebih parah lagi. Bahkan kalau kita mau bicarakan tentang pertobatan, tentang melayani Tuhan, Iya, itu akan berbaliknya itu dengan berkat. Tapi satu hal lagi, yang tidak baik juga tetap akan datang bilang nih, buktiin apa yang kamu omongin. iya betul Nah, sekali. ya Ma ya, Iya. gitu. Gimana Ma Valen? Ya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian dulu yuk. Ya, kita akan sama-sama sharing nanti seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan, nyatakan bagi kita masing-masing. Dan ini juga sudah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, bagi saya dan Peter. Oke, kita akan naikkan pujian sama-sama. Yuk kita bersyukur di malam hari ini. Heartliners dimanapun saudara berada, yang sedang di dalam perjalanan, yang akan menanti sebentar di YouTube, saya rindu kita menyatukan hati kita sama-sama bersyukur yuk. Pujian ini mengatakan, aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Mari kita sama-sama naikkan sama-sama. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupmu selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan Dengan apa apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu. kuasa-Mu Kata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, yang kagum katakan kepada Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku.
Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Amin. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat mengerti, Tuhan katakan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Oh indahnya, oh herannya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, Bapa. sungguh kami tidak bisa mengerti bagaimana rancangan-Mu, tapi yang kami tahu semua rancangan-Mu dan rencana-Mu itu indah, dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan timbul dalam hati, kami lihat semuanya Tuhan sediakan buat Amen. kami untuk orang-orang yang hidupnya percaya dan hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami Terima berdoa kiranya segala yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, kerinduan bangsa kami, semuanya tercapai. Amen. Bahkan kami berdoa buat kebaikan, keadilan. Kami berdoa buat yang terbaik buat negara kami Indonesia. Yes, Lord. Terima kasih. Kami berdoa biar akhirnya Tuhan ikut campur, turun Yes. tangan menyelamatkan bangsa kami. Amen. Indonesia perlu Tuhan. Yes. Indonesia perlu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Amin. Kami berdoa juga pada saat ini juga Tuhan, biarlah kiranya yang terbaik Amin. terjadi di dalam Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Terima kasih, Tuhan Yesus. Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan terus menyampaikan kabar baik ini pada Iya. malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan. Yes. Watch your words. Watch your words. Hati-hati gunakan mulutmu. Atakan. Ya. Dulu kita nyanyi kayaknya semangat ya waktu Ya. kita Hati sekolah minggu ya. gunakan. Ya. Mulutmu. Amin. Amin. Sekarang apa ya? Nah, firman Tuhannya memang terambilnya di Amsal 18 ayat 21 ya, Peter ya. Betul. Jadi hardliners dimanapun saudara berada dan brothers and sisters yang sudah bergabung dengan Radio Hardline 100,6 FM, Iya. kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama menikmati Sharing. yang akan kita sama-sama nikmatin ya, Iya. berkat Tuhan. Bahwa Amsal 18 ayat 21 ini mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya. Jadi ada kata-kata gema. Ini menarik sih. Kenapa gema? Bahasa Ya kita Inggrisnya tahu echo. echoing. Jadi dia menggema. Jadi apa yang kita omongin itu akan menggema. Artinya dia akan terus kedengaran dan bertubi-tubi gitu ya. Betul. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya mengatakan Proverbs 18 ayat 21 ini dari New King James Version adalah death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Jadi di sini bilang siapa yang mencintai perkataan itu yang ada kuasanya itu akan makan buahnya. Wow, ini keren nih. Jadi di Indonesia bilangnya menggemakan. Siapa yang Betul. sering suka menggemakannya. Nah, artinya yang mencintai perkataan baik, dia akan bermultiplikasi berbuah yang baik, Iya. gitu kan? Tapi yang tidak baik, perkataan yang tidak baik pun akan bergema gitu ya, Iya. akan
bermultiplikasi tapi negatif. Wah, ini emang sering terjadi, sering banget terjadi. Banyak sekali kesaksian karena saya ini seorang guru ya, teacher di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Jadi artinya gini, gini dulu ya. Waktu kita kecil, kita tahu guru yang suka ngomong baik tuh siapa, ya kan? Yang ngomongnya suka marahin kita siapa gitu, yang bilang bandel banget sih kamu, kok nggak buat PR, kok males sih gitu ya, kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya labeling anak gitu ya. Nah itu udah nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang itu, kita nggak bisa ya kan sebagai guru seperti itu. Palingan kita mau berbicara kalau kamu malas akibatnya ini, kalau kamu nggak buat homework atau PR akibatnya tuh begini. Gitu. Kalau dulu ya kita masih ada sisa-sisa perjuangan Belanda. Jadi literal udah dikasih tahu ini ya ini gitu loh. Betul. Gitu ya. Jadi sangat tidak membangun, dan itu yang dipercaya oleh si anak. Oh, gue emang males. Ya, aku nih males, aku nih nggak baik. Jadi udah tertuduh duluan, menuduh gitu Jadi ya. itu akan lama banget, dan dia nanti akan bisa mengimpartasi itu kepada mungkin kepada adiknya, nanti dia udah besar dia bisa begitu kepada orang begitu. Itu yang namanya menggema gitu ya. Dan itu yang dia percayai dulu dan akan menggema dan berbuah gitu ya. Maksudnya gimana ya? Jadi dia berbuah tapi salah gitu. Ini kita ngomong perkataan negatif. Malah ada yang ngomong begini, ada yang ngomong Gimana begini. Peter? Nah, saya punya teman. Jadi kata ibu gue nggak bisa. Oh Gitu. iya. Ini zaman saya masih kecil nih. Enggak kamu bisa. Enggak kata mama saya. Aku nggak bisa. Aku nggak gini. Loh, enggak. Kamu yang tentuin sendiri gitu. Iya. Jadi karena apa? Karena udah di label duluan dari kecil. Iya, betul. Sehingga betul. akhirnya seperti itu. Nah, hardliners, perkataan kita ini entah itu positif atau negatif, itu akan kembali ke kita. Betul. Yang tadi Betul. akan memakan buahnya apa yang kita katakan, dan berdampak bagi hidup kita, bahkan berdampak bagi orang lain loh, ya. Benar. Jadi perkataan itu berdampak bagi hidup kita, bahkan berdampak juga bagi orang lain. Nah, dalam kitab Kejadian lihat aja, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dunia ini diciptakan itu hanya dengan perkataan. Tuhan, ya. Nah, hanya dengan perkataan dari mulut Allah, ya. Jadilah terang, maka jadi terang jadi. Jadilah binatang-binatang di laut, di udara, ya kan di darat. Semuanya Tuhan. itu hanya karena perkataan. Jadi betapa kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, betul ya. Bahkan di Yakobus 3 itu ditulis dosa lidah. Berarti betapa seriusnya dosa lidah itu. Betul. Betapa Tuhan sangat serius karena ada perikop khusus Betul. dosa lidah. Kata Bob Tutupoli, memang lidah tak bertulah. Oh iya, itu luar biasa. Ketahuan jangan nyanyi nanti ketahuan angkatan kita. Ketahuan zamannya ya kan. Uncle, jangan lupa Uncle. ya, oldies ya. Iya. Jadi artinya gini, hardliners. Jadi banyak kejadian dan kesaksian yang saya saksikan sendiri dalam hidup ini ya. Jadi sebagai guru gitu ya, biasa kalau orang tua bilang ini, aduh Miss Valen, anak saya ini males loh, aduh ini manja banget, aduh maksudnya apa-apa ditolongin, nggak mau sendiri gitu ya, aduh. Nah, aduh-aduhnya itu tuh saya cuman bilang sama orang tuanya, enggak mami, ini misalnya si A dia pinter, dia rajin. Iya kan, ada anaknya di situ. Kamu rajin kan? Iya, kamu hebat loh. Jadi saya ganti apa yang orang tuanya ngomong. Anak saya, aduh ini manja banget. Aduh dia tuh males. Aduh kalau dibilang nggak denger, nggak nurut. Anaknya nggak nurut. Saya ganti semuanya dengan perkataan positif. Dan itu terus-terusan. Sesekali orang tuanya ngomong begitu, saya ganti dengan perkataan yang Jadi kamu balikin lagi yang positif. positifnya Iya, dan saya bilang enggak, dia anak yang baik, dia anak yang pinter, dia anak yang rajin. Jadi impartasinya Oh iya, positif jadinya. iya, dan tersebut. akhirnya ya itu terjadi gitu ya. Buat saya mengajar itu bukan sekedar membuat anak ini menjadi pintar, Benar. tapi mengajar membuat anak yang malas jadi rajin, anak yang misalnya dia suka mengatai orang tidak baik menjadi baik,
ya. Yang suka melawan menjadi penurut, gitu ya. Yang malas ya menjadi rajin. Seperti itu. Jadi kita punya apa? Punya pesan dari Tuhan karena betapa berkuasanya perkataan kita, ya kan? Betul. Nah, ada lagi nih bahwa waktu masa perang dulu, zaman perang Amerika Serikat dengan Vietnam, banyak tawanan tentara AS ini, Amerika Serikat, itu kembali ke negaranya dengan stres pada saat dipulangkan ya dari Vietnam. Pas mereka selamat ya. Dipulangkan pas sudah selesai perang. 9 dari 10 tentara Amerika Serikat ini, mereka itu mati bunuh diri justru pada saat pulang ke negaranya. Kenapa? Mereka stres karena tiap hari waktu di camp tahanan di Vietnam ya, tentara Vietnam tiap pagi itu mengatakan hal yang buruk tentang mereka. Jadi contohnya seperti kamu itu tidak berguna, kamu itu tidak berharga, kamu itu sudah tidak berharga dan tidak dianggap oleh bangsamu lagi. Kata lupakan saja karena mereka sudah lupakan kamu. Jadi dikata-katai tiap hari, dikasih perkataan itu, diomongin itu terus, Peter. Jadi kita nih pas mindsetnya bro, jadi stres. Jadi padahal dia sudah pulang, dia selamat. Iya. Gitu. Akhirnya mereka itu bukan ditembaki oleh tentara Vietnam. Mereka tidak ditembaki loh. Mereka nggak ditembak, bahkan tidak dibunuh sama sekali, tapi dibunuh oleh perkataan. Dan mereka pulang stres, mereka bunuh diri. Seperti itu. Sama kayak ini. Yang kayak ingin nggak mama Titi? Mama Titi itu suka kasih contoh kan? Kalau ketemu tumbuh-tumbuhan, ayo kamu bertumbuh dong. Nah ini ada kan? Nih. Nah ini ada kesaksiannya nih juga Peter. Jadi ada saintis Jepang, seorang ilmuwan, dia bilang sama mahasiswanya, sekarang kita akan mengadakan penelitian. Kamu siapkan 2 tanaman ya di rumah. Nanti 2 minggu kemudian kamu datang dan pada tanaman satunya nih perkatakan yang baik. Ya, setiap pagi kamu bilang, aduh kamu cantik sekali, aduh kamu indah, wah warna kamu sudah indah ya, berbunga indah. Pokoknya kata-katakan yang baik. Benar. Ya, aduh kamu luar biasa, kamu cantik semua gitu yang baik. Nah pada tanaman yang satu diejek terus, kamu tidak berguna, kamu itu jelek, kamu itu layu, kamu itu kering, sama sekali tidak indah. Terus dikata-katain itu. Jadi diperkatakan itu, dikatailah yang tanaman yang satunya lagi. Nah 2 minggu kemudian datanglah dia, mahasiswa ini memberi laporan uji coba mereka. Apa yang terjadi? Nah hardliners pasti kita udah pada tahu semua apa yang terjadi pada tanamannya. Yang dipuji-puji itu, yang diperkatakan perkataan yang baik itu bertumbuh menjadi indah, menjadi luar biasa, sehatlah tanaman ini. Betul. Ya, selayaknya harus bertumbuh gitu ya. Tapi yang satunya mati, layu, menjadi kering. Betul. Bayangkan tuh tanaman. Kita kadang-kadang lihat tanaman nggak bergerak ya, tapi makhluk hidup dia. Dia ada kehidupan di dalamnya, gitu. Dan itu dia. Nah juga ya, ada beberapa public figure di beberapa di beberapa mancanegara ya, public figure itu di beberapa tahun kebelakangan ini matinya juga bunuh diri. Kenapa? Karena perkataan netizen, hujatannya nggak tahan, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Stres. Ya seperti itu ya Peter. Jadi hardliners, brothers and sisters, jadi sangat hati-hati dengan perkataan kita. Meskipun kita punya anak kecil yang katanya orang 2 tahun 3 tahun nggak tahu apa-apa, udah kita ngomong jawab asal aja, seadanya lah. Oh jangan ya, orang tua di luar sana, orang-orang tua yang mengasihi Tuhan ya, nggak mungkin ya kita menjawab apa yang ditanyakan anak-anak kita itu dengan asal, yang penting selesai deh, saya lagi sibuk, lagi melakukan ini, coba jangan ganggu mami atau papi gitu ya. Jangan. Atau gini, berusahalah untuk jawab yang baik. Ada juga gitu nih, ya, gimana? Saya dengar lihat sendiri. Kadang-kadang ada orang, kita lagi makan nih, kita lagi makan di restoran. Saya dengar seorang bapak ngomongin tentang anaknya tuh ngomongnya kasar banget. Oh iya. Kasar sekali. Terus ngomong sama istrinya juga kasar banget.
kasar. Saya nggak usah sebutin lah modelnya kayak apa. Hmm. Cuma saya kan isi yang di dekat situ kan. Iya. Gini, ini orang kok ngomongnya kasar banget gitu sama istrinya, sama anaknya. Dengan ngomong kasar-kasar begini, saya nggak yakin kalau kondisi mereka itu baik-baik saja. Iya. Karena kata kasar-kasar gitu. Dan saya saya takutkan kata-kata kasar ini akan berlangsung terus, sehingga akan membuat rumah itu yang tadinya terang jadi runyam. Bisa gelap. Bisa gelap, runyam, dan akhirnya ya seperti apa yang dia omongin, anaknya masih kecil udah bisa dimarahin dengan bahasa yang sangat kasar. Makanya kita berdua kan kalau lagi kita ngelatih anak-anak kita atau mendidik anak kita kan, kita nggak pernah maki anak kita kayak apa, nggak pernah. Kita selalu mengencourage, teguran tetap ada, tapi tetap dengan perkataan yang membangun gitu. Sehingga akhirnya sampai hari ini puji Tuhan anak-anak kami bertumbuh dan besar seperti yang Tuhan inginkan gitu. Nah, itulah cita-cita kami sebagai orang tua. Makanya kami berdua sebagai orang tua juga ingin sharing juga kepada hardliners juga yang ada di rumah atau lagi di kendaraan atau yang lagi di mana saja berada. Lakukan ini kepada keluarga kita masing-masing. Kita mulai dari dalam diri dulu deh. Nggak usah keluar. Dia mulai dari sini dulu. Karena kalau kita udah bisa build di dalam, kita akan bisa build di luar. Tapi kalau kita nggak bisa build di dalam, don't try, coba-coba lah. Gitu. Bener, karena orang lihat kita dulu, baru lihat ke sono. Betul, gitu. Maksudnya dalam hal juga parenting itu kan ada membahas tentang komunikasi. Komunikasi artinya itu kan bahasa marketplace-nya ya. Bahasa hari-harinya tuh komunikasi. Ya di sini artinya apa kita pakai buat komunikasi ya perkataan kita. 1000 seminar parenting kalau kita ikuti, kalau kita nggak melakukannya, kalau kita nggak menjalani hari lepas hari praktekin itu amat sangat sulit sih. Dan Alkitab, firman Tuhan itu adalah dasar banget buat kita menjadi seorang orang tua ya. Betul. Parenting, karena di Amsal juga bilang bahwa didiklah anak-anak orang muda, dididik supaya nanti kita juga sebagai orang tua yang menikmati, yang sejahtera tuh kita. Betul. Ada deh bahasanya saya bikin bahasa lebih santai aja ya. Tadi dikemas lebih relax. Jadi kalau kita ngajarin anak-anak kita didik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, bagaimana menghormati orang tua. Hormati orang tua bukan yang nunduk-nunduk begini. Hormati orang tua itu harus sopan. Ya, maksudnya dengan perkataan sopan, menjawab sopan kepada orang tua atau mama papanya atau orang yang lebih tua. Kita ajarin mereka untuk hormat. Dengan memberi hormat, ya itu betul, memberi salam ya. Selamat pagi atau selamat siang atau apa ya, menyapa ya. Tapi satu hal, cara juga menjawab dan perkataan. Nah ini dia. Dan ada juga ayatnya. Saya juga catat di sini bahwa Amsal 25 ayat 11 tuh. Jadi perkataan yang dikatakan tepat waktu itu seperti apel emas di pinggan. Nah, pinggan itu kan tray, baki ya, tray gitu. Baki. Jadi perkataan yang tepat itu seperti apel emas bagi orang yang mendengarkannya gitu loh. Jadi jangan pernah lupa bahwa orang-orang tua atau kita yang mungkin udah lebih pengalaman, ketika kita mendidik anak-anak kita atau kita punya anak-anak rohani, adik-adik rohani ya, kayaknya kita harus bijaksana dalam perkataan kita. Dan dalam perkataan yang buruk itu akan merusak hubungan yang baik. Betul. Ya kalau di 1 Korintus 15 ayat 33 kan bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Tapi kalau dalam berkomunikasi, bagaimana kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Saya rubah sedikit nih, bahwa perkataan yang buruk akan merusak hubungan yang baik. Betul. Itu benar banget sih, ya. Jadi jangan salah. Kita mau mengatakan sesuatu, tapi kita dengan perkataan yang salah gitu ya. Itu translate-nya jadi salah, orang terimanya jadi salah pengertian. Betul. Gitu Peter ya. Dari gimana Pete kalau gini, Peter ya. Saya bukan dokter nih, saya bukan dokter. Iya. Tapi saya sedang menceritakan tentang hubungan hati sama otak. Iya. Hati sama otak. Ya. Hati menyatakan sesuatu, ngirim ke otak, otak menggerakkan mulut. Iya. Mengorder kepada mulut dan seluruh tubuh sehingga akhirnya keluarlah sebuah kata-kata. Betul. Ini firman Tuhan loh, beneran loh. Benar. Di Matius 15 ayat 18
Baca deh. Mati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Iya, Dan hal itulah yang menajiskan orang. betul, betul. Ya, Betul, ini betul. firman Tuhan nih. Jadi Heartliners nggak pernah ada kata-kata yang keluar tapi hatinya beda tuh nggak mungkin. Iya, Nggak, aku nggak maksud begitu. Don't lie. iya, Firman Tuhan nggak pernah bohong. Gitu. iya. Jadi pada saat kita sedang menjelekkan orang, nggak, maksud gue nggak gitu. You wrong, Ya. man. Maksudnya sisi Kamu lain- sudah mengalihkan pembicaraanmu. Tapi intinya hatimu tuh udah Ya. jelek. Ya, maksudnya munafik gitu. Buk- Ya kalau Berbeda, ya, kan? orang munafik itu kan dia tidak mengakui Iya, apa yang dia dia, tidak dia mengakui, lakukan, iya. gitu. Beda. Jadi di Hati belakang yang orang dia maha ngomongin suara, kejelekan, iya. di depan orang dia ngomong sebut baik. Nah, Iya, jadi gini, firman Tuhan tentang mulut mengajarkan bahwa perkataan berasal dari hati, mm-mm. hati, Hati, dan memiliki kekuatan besar untuk membawa hidup atau mati. betul. Di Amsal 18 ayat 21 tadi. Tadi betul, betul. Jadi kita bisa membunuh orang dengan kata-kata, kita bisa menghancurkan orang dengan kata-kata. Bahkan kalau kata-kata kita itu tidak terbukti, Iya. bahkan itu akan berbalik sama kita lagi. Meskipun kita nggak sedang menggunakan pisau ya atau menembaki seseorang, Bener. padahal cuman dengan perkataan tuh Benar, saya ada kesaksian. udah. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang menjelek-jelekan saya. Akhirnya sempat merugikan hidup saya. Iya. Tapi saya percaya kalau hidup saya sudah ditentukan oleh Tuhan. Iya. Dan saya menjalankan yang benar menurut Dituntun Tuhan dan firman menurut Tuhan, ya, apapun kata orang tentang saya nggak ngaruh. Iya. Bener nggak ngaruh? Karena kita tidak begitu, Bener. tidak begitu. Bener. Iya. Tapi percaya nggak Heartliners? Saya nggak pernah nyumpahin orang tersebut. Saya mengampuni, bisa. saya maafkan. Bahkan saya bilang Tuhan, Mendoakan ya. kalau Tuhan sudah buka berkat di sini, kalau ada yang mau tutupnya, Tuhan akan buka di tempat lain. Dan itu terjadi. Betul. Dan akhirnya orang yang menjelekkan saya itu porak-poranda. Iya. Bukan saya sumpahin. Saya tidak pernah bahkan dibilang Tuhan kasihan dia. Iya. Tapi apa yang menjadi Yang terjadi, perkataannya itu berbalik sama dia. Jadi firman Tuhan benar. Memakan buahnya ya Iya. dia. Perkataan berasal dari hati. Matius 15 ayat 18. Iya. Dan memiliki kekuatan besar untuk membawa hidup atau mati. Iya. Kita yang ngomong bisa hidup atau kita yang ngomong berbalik jadi mati buat diri kita sendiri. Betul. Jadi hati-hati. Nggak pernah ada orang hatinya sama mulutnya beda tuh, nggak ada. Kalau Tapi ada itu dia ngomong tadi ya, gitu Pak. tuh, tapi maksudnya hatinya baik. No. Oh, iya, enggak. Itu berarti kemunafikan lah, Oh, terus kepada iya, munafik itu tuh. sudah terjadi di hatinya. Ya, Memang dia memang udah mau ngejelekin elu Iya, betul. gitu. Iya. Nah, jadi cuman dia pakai cara yang lain. Nah, cuma Iya. itu tadi. Karena dari hati dia order ke kepala, walaupun saya bukan dokter nih, Iya. tapi kurang lebih begitu. Order ke kepala, ke otak, otak bilang ngomong ini. Iya. Ngomong ini. Iya. Itu dari hati datangnya. Kalau hatinya baik, dia akan bilang enggak. Sampai ada orang ngomong sama saya bilang begini, Mm-mm. Om Pit. Ya kali dia lebih muda ya, saya sering dipanggil Om di Iya, mana-mana. iya. Emang dia Om gimana? Nah, terus, Om Pit, Iya. saya lucu ya. Itu orang selalu jelekin Om. Tapi Om nggak pernah jelekin orang itu. Saya juga bingung yang bener yang mana. Terserah. Pilihan ada di you yang Iya, lebih tahu. betul. Dan akhirnya dia tahu siapa yang betul. Iya, Gitu. firman Ini- Tuhan, iya betul. Firman Tuhan nggak pernah bohong. Benar, dan firman Tuhan juga kan bilang di Filipi 2 ayat 5, ini saya juga pegang. Selalu saya pegang ya, Hardliners ya semua brother and sister, bahwa kalau kita di firman Tuhan ini bilang milikilah perasaan dan pikiran seperti Kristus. Punya dong perasaan dan pikiran seperti Iya. Kristus. Nah, kalau kita ngaku gitu ya, kita anak Tuhan yang punya pikiran dan perasaannya seperti Kristus, seperti Tuhan, apakah kita akan berbicara negatif? Iya. Apakah kita akan memfitnah orang, atau apakah kita berkata-kata menjelek-jelekan orang, atau meremehkan orang, atau mengata-ngatai orang gitu ya, atau menjatuhkan orang? Nggak mungkin. Kalau kita percaya bahwa kasih karunia itu kan udah buat kita. Iya. Nah, firman Tuhan juga tentang perkataan ya Peter, ini jelas banget bahwa coba menjawab kepada orang supaya orang itu dengan jawaban kita beroleh kasih karunia. Betul. Supaya dia beroleh kasih karunia. Nah, kalau kita mengaku kita sudah menikmati kasih karunia dan mengalami kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma itu, ya kan? Terus kita masih melukai seseorang dengan perkataan kita, melukai hati seseorang, berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita mengaku, oh iya, aku rindu Tuhan punya perasaan dan pikiran seperti Kristus di Filipi 2 ayat 5 tadi. Tapi perkataan kita nggak selaras dengan firman Tuhan. Perkataan kita mengejek orang, memfitnah orang, ya kan? Iya. Membolak-balikan fakta. Aduh, itu sangat ngeri sih. Betul. Ya,
kita kedewasaan itu, kedewasaan mengenal Yesus itu bukan karena kita sering pelayanan, ya kan? Iya. Kedewasaan itu bagaimana kita merespon firman Tuhan pada saat yang tepat yang harus kita lakukan. Betul. Jadi ada kesaksian juga di satu negara, saya nggak sebut negaranya. Nih, karena saya seorang guru, jadi saya sering banget baca tentang kesaksian nyata nih ya. Di satu negara itu ada peraturan memang nggak boleh telat, dan negara ini strict banget. Satu saat ini anak datang terlambat. Mohon maaf, physically dia agak besar gitu ya, gemuk. Terus dia ketok, dia masuk, lalu gurunya dengan bercanda ya, seperti sebenarnya kayaknya mengejek gitu ya. Dia bercanda, dia bilang gini, aduh kamu nih ya, maaf ya, ini terang-terang kamu tuh udah jelek ya, kamu tuh Tega banget. tega banget, udah jelek, kamu tuh udah orangnya besar gitu ya, mungkin dia gemuk barangkali, terus mungkin katanya mungkin maid atau ART di rumah tuh lebih baik dari kamu, lebih bagus. Pakai terlambat lagi. Satu kelas itu tertawa ya, hardliners ngetawain, dia tertawakan temannya ini. Lihat ya, gurunya ini cuman bercanda, cuman kayak cengengesan gitu. Dia tertawa juga. Nah, apa yang terjadi, hardliners? Anak ini nggak hitungan hari, cuman hitungan jam. Pada saat istirahat siangnya, anak ini terjun dari lantai 3, bunuh diri. Betapa powerfulnya perkataan kita. Even ya, bahkan ya, mungkin hardliners mau bercanda ya, kita mau bercanda, pakailah kata-kata yang masuk akal, pakailah yang bener lah ya. Jangan sebenarnya mau mengatakan itu tapi dibawa bercanda. Iya kan, suka kayak begitu. Bahkan di bercanda pun kita harus hati-hati dalam berkata-kata, dia dalam bercanda. Jadi merugikan muridnya. Dan itu terjadi. Itu lantai 3 atau 4 gitu, dia terjun bebas. Jadi ditemukan. Akhirnya mengakhiri hidup seseorang yang harusnya punya masa depan, yang harusnya punya kehidupan yang masih berharga, yang masih harus dijalanin. Seperti itu. Ya, betapa perkataan tadi punya power, punya kuasa. Lidah itu punya kuasa. Jadi saya selalu ingat, karena saya ini pendidik, saya ini seorang guru atau teacher ya. Jadi saya itu selalu ingat ada quotes yang bilang begini, jika engkau marah, jangan menghina. Jika engkau menegur seseorang, maksudnya sedang menasehati, jangan menghakimi. Itu pegang baik-baik. Kenapa? Karena pada saat kita lagi menegur seseorang, kalau kita menghakimi dia, bisa double, ya, sedihnya double, ya, kecewanya double, pahitnya juga double, ya, mungkin triple, saya nggak tahu, tapi akan sangat amat sedih. Jadi, brother and sisters, hardliners dimanapun saudara berada di perjalanan, coba kita introspeksi lagi. Kalau hardliners, brother and sister, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai orang tua, sebagai kakak, atau sebagai adik, atau sebagai anggota keluarga, coba kita mulai berlatih untuk berbicara, ya, berkata-kata, melepaskan berkat. Benar. Ya. Karena Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa yang menjaga mulut dan lidahnya, dia akan terhindar dari malapetaka. Betul. Siapa yang menjaga mulut dan lidahnya, arti perkataannya dong, kan? Betul. Dia akan terhindar dari malapetaka. Dia atau orang lain yang diomongin terhindar daripada malapetaka. Tadi Mama bilang tuh yang encourage orang, gitu, menyemangati, memotivasi karena seseorang. Di Matius 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Itu dia. Pada hari penghakiman. Sebab perkataanmu akan menentukan kamu benar atau salah. Yes, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Either di hadapan Tuhan atau di hadapan orang yang sedang diomongin. Yes. Gitu. Nah,
Betul Itu ada banget. judgment-nya Ada itu judgment. nanti. Iya, nantinya di pertanggungjawaban ya, Iya. Peter ya. Either di kantor atau di pergaulan Dimanapun atau aja. dimanapun saja. Iya, ini dia. Makanya dalam Amsal 25 bahwa itu tadi yang saya bilang ya, Amsal 25 ayat 11 katakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi semuanya tuh berharga pada saat kita berkatakan di saat yang tepat ya saat yang tepat itu seperti apel emas tuh berharga buat yang dengar, berharga pada saat kita memberikannya. Jadi biarlah perkataan kita ini benar dan yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Kita naikin pujian dulu deh. Oke. Peter, nih lagunya luar biasa, refnya aja. Yang mana? Mulutku. Oke. Ya, dicek. Yes. Mulutku penuh dengan puji kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kau mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi di hadapan Tuhan berjanjilah, katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, amin. Marilah kita berjanji kepada Tuhan, kita beri penghormatan kepada Tuhan dengan mulut kita yang penuh pujian, bukan menyanyi terus di sepanjang jalan, bukan, tapi pergunakanlah perkataan yang memberkati orang, memberkati untuk membangun. Dan ada satu hal juga yang ada dua bagian sih, ada dua hal maksudnya. Ada dua hal yang saya juga pegang menjadi berkat bagi saya, bahwa untuk mengingatkan kita supaya kita itu jangan berkata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata yang sia-sia. Nah, itu ada di Kolose 3 ayat 5. Pet, coba boleh, mungkin Peter bisa baca. Kolose 3 ayat 5. Saya buka. Ya. Mari kita baca sedikit ya. Ini yang mengingatkan kita di Kolose 3 ayat 5, nanti ada lagi ayat 5. Ya. Oke. Kolose 3 ayat 5. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Ya. Ya, coba. Kolose 3 ayat 5. Ya. Manusia baru. Ya, manusia. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Nah, ini dia. Segala sesuatu yang duniawi. Ya, terus. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan Sekarang ayat 8-nya. Ayat 8 mengatakan, tapi sekarang buanglah semuanya itu. Yes. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Itu ya. Yes. Jadi tadi ada dua hal yang kita harus ingat. Di Kolose 3 ayat 5 bilang, matikanlah dalam dirimu hal-hal yang duniawi. Ya, salah satunya perkataan kita. Jangan yang sembrono, jangan yang sia-sia, jangan yang sembarangan. Itu matikanlah hal dalam diri. Di off, jangan di on. Kita matikan, set off. Betul. Jangan di on. Dan yang di ayat Kolose 3 ayat 8 tadi katakan, tetapi sekarang buanglah. Ya, semuanya ini. Apa semuanya ini harus kita buang? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan itu juga ada di Efesus 4 ayat 31. Nanti hardliners bisa baca sendiri. Yang kedua, Kolose 3 ayat 8 itu bilang buanglah. Artinya kita harus buang, throw away.
buang, lempar jauh-jauh. Ya. Ya, segala yang duniawi itu yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kata-kata sia-sia, kata-kata sembrono yang asal aja ya, nggak dipikirin dulu, asal bunyi aja ya, asal ngoceh ya, hanya untuk memuaskan nafsu kita. Betul. Ya, kita nggak ngomong nafsu dalam hal yang konteks lain. Untuk berkata-kata yang sembarangan dan sembrono itu udah nafsu. Iya, betul. Itu adalah daging, ego gitu ya. Jadi ada dua hal. Matikanlah, di off, jangan di on, dan buanglah. Iya. Masing-masing ada di Kolose 3 ayat 5 dan Kolose 3 ayat 8. Dan Kolose 3 ayat 8 itu ada di Efesus 4 ayat 31. Jadi kita harus buang hal-hal buruk dan negatif dalam hidup kita. Ya, buang kata-kata sia-sia, buang kata-kata kotor, dan buang kata-kata yang tidak pantas. Ya, atau ejekan itu harus dibuang. Nggak usah dikatakan, apalagi dibicarakan. Ya, kata-kata yang negatif itu. Dan di Amsal 22 ayat 10 aja jelas. Di sini dibilang usirlah pencemooh. Wow. Dahsyat kan? Firman Tuhan lo bilang, usirlah pencemooh. Jadi kalau ada di antara kita ada yang suka ngeledek, ngejek, yang suka ngomongin orang, yang suka fitnah, suka nggak baik perkataannya, Jauhin aja. Usir. Iya, itu ekstrimnya. Firman Tuhan bilang usir, gitu ya, hardliners. Brother and sister ini bukan saya, tapi boleh lihat. Firman Tuhan bilang Amsal 20 ayat 10. Dan lagi, ya, kita hidup itu bukan di mimbar. Kita hidup itu bukan dalam pelayanan aja, bukan di dalam kegiatan melayani, bukan. Itu baik dan sah, itu baik, bagus-bagus aja. Tapi ingat, hidup hari-hari kita. Salah satunya perkataan. Dan ada di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 nih, Peter. 1 Petrus coba kita baca. Mungkin Peter bisa buka 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 21, bisa bacain buat kita. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 21. Sampai 12. Sorry. Ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang 11, dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Lihat ya, ditutup sama perkataan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jahat itu bukan hanya merampok, membunuh, atau mencuri, bukan. Bukankah kita tadi udah bahas di Kolose 3 ayat 5? Kejahatan itu juga perkataan yang jahat, perkataan yang tidak baik itu tadi. Jadi kalau kita mau lihat hari-hari di dalam hidup kita itu, hari-hari itu kita membaik, yang mau hidup, yang bahagia, yang indah, yang semuanya baik, ya kan? Itu harus jaga perkataan kita. Jagalah perkataan kita, karena perkataan itu sama dengan doa, ya, sama dengan doa kita. Pada saat perkataan berkat diucapkan, maka berkat itu akan mengembang. Mengembang menjadi suatu tudungan yang mengcover, melindungi hidup kita, melindungi keluarga kita, melindungi pelayanan kita, melindungi pekerjaan dan bisnis usaha kita. Jadi kalau kita berkata yang baik itu akan mengembang, ya, perkataan itu akan mengembang menjadi suatu tudungan yang melindungi seluruh aspek hidup kita. Amin ya, saudara-saudara semua ya. Kalau ada yang ngomong begini, ini mereka berdua ini, gitu ya. Peter dan Valen ini ngomongnya enak banget. Apakah mereka nggak pernah kayak gitu? Pernah. Saya pribadi, saya pernah jadi orang yang salah satu orang yang ngomongin orang, jelekin orang. Saya pernah. Iya, semua melewati proses itu pasti. Tapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya nggak mau melakukan itu lagi. Dan akhirnya saya jaga. Justru kita diomongin orang, I don't care, we don't care. Selama kita jalan benar, kita melakukan yang terbaik, Tuhan bela kita, dan kita nggak pernah minta Tuhan bikin dia begitu, nggak usah. Kita berkati orang terus, berkati orang itu sendiri. Betul. Nah, orang akan ngeliatin kok. Betul. Kita di apain sama orang juga, tahu orang datang sendiri, melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, jadi itulah yang tadi kita katakan, pergunakan perkataan mulut ini. Saya mau sederhanakan ya,
Yang tadi tuh, yang Kolose 3 ayat Ayat 8. 5. Yang 8. Sorry yang apa? Kolose 3 ayat 8. 8 ya. 8. Yang buanglah Nih, tadi. tapi saya pakai bahasanya The Message ya. Yes. Sangat sederhana nih, bahasa The Message Bible tuh begini. But you know better now. Ya. Nah, kamu tahu sekarang. So make sure it's all gone for good. Oh, amin. Jadi pastiin semuanya itu udah nggak ada Sudah lagi. berlalu. Udah berlalu. Ya. For good Sudah artinya pergi for good tuh selamanya. nggak balik lagi ya. For Ya. good tuh artinya selamanya ya. Ya. Bad temper, irritability, Ya. meanness, Ya. profanity, dan dirty talk. Ya, betul. Itu Dan tadi dirty kata-kata talk. sembrono. Yes. Ini bahasa sederhana. kotor, Jadi sia-sia. sekarang ngerti kan bahasa sebenarnya, bahasa sederhana. Jadi gini, kalau di Efesus 4 ayat 29 mengatakan begini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Anak muda, terutama anak-anak zaman sekarang, Iya. atau orang-orang yang hidupnya ketularan anak-anak zaman sekarang. Dikit ngomongnya itu, Iya. dikit Kebun binatang. iya, gitu kan Iya. ada kan nih. Saya nggak mau sebutin Iya. deh. Gitu. Ya. Itu is not good. Not good. Dirty Iya. talk tadi di message mengatakan. Ya. Jadi jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu tadi Pinter ya kamu kita. tasnya. Tos. Ya, Ya, betul oke. sekali. Enak loh dengerin kata-kata yang berkat, dapat kasih karunia, daripada ngomong apa sih? Ya, Emang tahan, kesannya tahan. gaul, kesannya gaul. Padahal itu cursing. Ya, You betul. sedang mengcursing diri you sendiri. Percaya deh. Akan kembali ke kita Akan kembali, ingat Ya. loh, percaya. Iya, betul. Jangan sampai dari mulut kita something bad datang ke kita. Make it for good, make sure for good, everything is gone. Iya, sedikit ngulang tadi ada di Yakobus 3 ya. Kita kan Iya. pasti yang sering baca firman tahu itu perikopnya adalah dosa lidah. Iya. Dan di situ di firman Tuhan itu sedikit banyaknya bilang begini, lidah itu paling sulit tidak bisa dijinakan. Iya. Sangat sulit lidah untuk dijinakan. Sementara binatang liar aja gampang banget Iya. untuk dijinakan. Iya. Ya, jadi dosa lidah itu perkataan makanya Tuhan sangat memperhatikan dan serius Iya. pada Saya dosa punya, kami punya hamster, mereknya Oh, iya. Iya. hamster Roborski. Roborski itu hamster yang sangat sulit dijinakin, lari kemana-mana. Iya. Orang susah menjinakin dia, tapi dengan ketekunan kita bisa Perkataan juga dengan justru. perkataan halo, kamu cantik karena kamu akhirnya baik. jadi baik dan bisa nurut sama kita. Iya. Kan? Hamster yang seliar itu bisa turut sama kita, bisa kita main-mainin. Jangan Bisa orang bilang, anteng gitu ini ya. gila kok bisa. Bisa Ya, bisa anteng aja. ya, anteng Iya, dipegang anteng gitu. gitu. Nah, lidah manusia yang lebih gampang yang sebenarnya harus bisa lebih diatur lagi. Masa Iya. nggak bisa? Iya Gitu. betul. Iya Di kan? Roma 3:14 juga bilang jangan sembarangan berkata sumpah serapah ya. Iya. Karena di Roma 3:14 manusia itu udah kehilangan kemuliaan Tuhan Iya. dan orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan itu nggak itu berdosa dan apa? Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. betul. Dan di ayat 18-nya katakan gini, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi asal aja Iya. dia nggak takut. Dia nggak takut ada Tuhan mau ada Tuhan kayak aduh dia ingat firman nggak, dia tidak takut kepada Tuhan. Itu hidup yang nggak takut akan Allah, bahwa mulutnya sembarangan gitu loh. Iya. Menyumpahi sembarangan. Jadi sekali lagi jangan di on, di off. Firman Betul. Tuhan bilang. Ya. Mari kita Makanya sebelum mulutnya gimana? ngoceh, Iya. ngomong sembarangan, Iya. jaga hati. Hati perlu Iya. minta Tuhan urapi hati kita Iya. dengan kasih Tuhan. Penuhi hatiku Iya. dengan urapan yang baru. Penuhi dengan kepenuhan Benar. Allah. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi Iya. dengan Roh Kudus. Benar. Selalu yang mengatakan yang selalu yang baik, Betul. bukan hanya sekedar baik tapi benar, gitu Betul. ya. Jaga hati yang panas menimbulkan amarah. Iya. Tapi hati yang tenang, teduh, membawa perkataan yang damai. Iya, jangan sampai nanti Tuhan bilang begini. Di Yeremia 29 ayat 13 bilang bahwa oh, bangsa ini memujiku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Aduh. Jangan sampai Iya, seperti jangan sampai itu. terjadi ya. Brother and Takut loh sister. kita kalau kayak gitu tuh, Iya. tuh kejadian. Jaga orang aja ngomong hati gitu. dan terus hidup intim, dekat terus sama Tuhan, mendekatlah kepadanya, maka Dia akan mendekat kepadamu. Dan Betul. terus bangun relationship, hubungan yang dekat, yang intim. Ya kita kalau mau intim itu
lebih apa ya, gimana ya, bukan karena sesuatu hal terus kita berdoa minta sesuatu, tapi kedalaman apa ya, keintiman itu hanya menginginkan Yesus saja, hanya merindukan Yesus aja, Tuhan aja. Jadi jangan lupa jaga hati. Amin. Ya, jaga Amin. hati. Jaga hati. Jadi biar apa yang kita perkatakan, pelayanan kita, perkataan kita, perbuatan itu berkenan di hati Tuhan. Betul. Ya, puji Tuhan. Dan dari saya Ya. ada 2 ayat yang Heartliners harus pegang. Oh, oke. Yes. Ini. Apa itu, Yang Peter? pertama Amsal 10 ayat 31. Amsal? Amsal 10 ayat 31. Ya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ya, Yes. mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Dihafalin. Ya. Langsung Amsal 10 ayat 31 mengatakan mulut orang benar Mengeluarkan hikmat. mengeluarkan hikmat. Kenapa? Karena keluar dari dalam hati. Yes. Yang kedua, Amsal 10 ayat 19 Ya. mengatakan dengan banyak bicara dosa tidak terhindarkan. Tapi orang yang menahan bibirnya adalah orang yang Bijak. bijaksana. Hati boleh panas. Kepala. Karena apa? Tapi kepala harus dingin Ya. supaya apa? Supaya tidak ada orderan maki. Jadi mau keluar maki, tapi tunggu dulu, sabar dong. Ya. Hati, tenang Ya. dulu dong. Jangan ngoceh mulutmu jangan sampai keluar dari sini. Oh Ya. iya. Keluarlah something yang bijaksana gitu. Jadi please jaga hati, jaga mulut, jaga otak, pikirin segala Ya. sesuatu yang baik. Berpikir sebelum melakukan segala sesuatu supaya hati bisa diorderin lagi sama otak. Ya. Hati, tunggu Ti, sabar, Ya. tenang Ti. Oh iya. Iya. Ya, Jadi artinya tetap minta Roh Kudus penuhi. Yes. Kita nggak sanggup sendiri melakukan dengan kekuatan kita. Hanya mohon Roh Kudus penuhi aku sehingga apa yang Tuhan ingin kita lakukan, katakan itu yang terjadi, Yes. bukan yang keinginan kita. betul. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Jadi mungkin sharingnya hari sharingnya hari ini ini. sampai segini dulu. Ya, kita Kita akan ketemu lagi bulan Yes. depan ya. Tapi kita percaya apa yang kita perkatakan hari ini bukan sebuah kebetulan, karena waktunya kita waktu di God Divine yang Tuhan siapkan Tuhan, buat ya. kami berdua. Divine Dan kalau ada yang schedule-nya Tuhan, rindu yes. untuk chatting, sharing sama kami, Oh, silakan Mat, di mana Mat? Di layanan doa kami di 081234 207051. Sekali lagi di 081234 207051. Iya. Itu aja, boleh sharing, boleh kesaksian Dan atau itu adalah Iya. itu Gimana, nomornya untuk sharing. Jadi kalau yang berhubungan sama sharing kami akan jawab. atau Di mendoakan luar yang sesuatu sharing ya. kami tidak akan menjawab. Iya. Karena kami mau memfokuskan kepada apa yang sedang kami perkatakan di dalam firman Tuhan, supaya kita tetap terarah, nggak ngalor ngidul kemana-mana. Atau permohonan doa. gitu. Kalau memang iya, seperti itulah, Iya. seri-seri seperti itu minta Iya. didoakan, boleh. Iya. Gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tetap jaga hati, Yes. tutup kepala tetap harus dingin, supaya mulut berkata yang baik, bijaksana, dan mengeluarkan berkat buat banyak orang. Demikian dari kami. Iya. Dan selalu tune in terus di radio Heartline 100,6. Ya. Oh ya, satu lagi mah, kita mesti congratulations sama Heartline. Heartline sekarang sudah punya OB fan. Wow, Oh, puji iya. Tuhan. OB fan kemarin Itu di launching, sih keren udah banget. jalan-jalan. Yes, Nah, keren OB fan ini, saudara-saudara, kita bisa siaran di dalam OB fan sambil Yes, putar-putar keliling Jakarta. Ada stationnya di dalamnya. Yes. Wow, luar Dan biasa. ini berkat Tuhan. Yes. Di mana saat beberapa radio sedang turun, sedang drop, tapi Tuhan berkati Heartline dengan sebuah OB fan. Ya Bener rencananya loh. ya luar biasa. Uncle, kata. ini Ya, nggak banyak. ya. Menurut aku mungkin cuman di sini yang ada OB fan-nya. Aku Ya. nggak tahu kalau ada yang Luar lain ada. biasa. Cuman Sukses terus. aku senang banget ada radio siaran Kristen yang Yes. punya OB fan, dan ini Puji bisa Tuhan, artinya puji kemana-mana Tuhan. bisa dipakai Ya, untuk menjadi dengan caranya cepat, Tuhan. bergerilya cepat. Iya. Puji Tuhan. Gitu ya. Luar biasa, sukses selalu buat Heartline. Ya. Luar biasa, maju terus di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mau doa tutup ya, kita naikin pujian mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh Mari saudara, dengan kita naikkan pujian ini, tanda janji kita kepada Tuhan. kepadamu, ya Yesus Amin. Tuhan. Katakan, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah sepanjang hari. Mari katakan,
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang berkumpul, yang mendengar, bahkan yang ada bersama dengan kami, hardliners yang sedang di perjalanan, dan yang di rumah-rumah, brothers and sisters, Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi apapun yang sedang kami alami, yang sedang saudara-saudara kasih kami alami, kami semua alami. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami, dan kami percaya bahwa segala sesuatu Engkau yang menyelesaikan bagi setiap kami. Apapun kebutuhan kami, Engkau menyediakan tepat pada waktumu Tuhan. Biarlah iman kami sebaiknya teguh akan Engkau. Dan Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang cukuplah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti bahwa berkata-kata di dalam Tuhan Yesus, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hati kami, selalu penuh penghormatan akan Engkau, dalam memberi jawaban dan berkata kepada semua orang. Ketika kami berkata-kata, orang boleh disembuhkan, diselamatkan, dipulihkan, dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kekal selamanya. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Sekarang dan selama-lamanya Engkau Allah bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Sampai Bless ketemu you. lagi bulan depan. God bless you. Selamat malam.